Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik untuk selalu berada di atas agamanya dan tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ya, terakhir kita sedang membacakan faedah dari hadis yang ke-28, hadis yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Nah, mengenai faedah hadis ada sekitar 23 ya faedah dari hadis. Yang pertama, di mana hadis ya yang mulia ini menganjurkan kita untuk memberikan nasihat dan wasiat kepada manusia. Karena nasihat itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali oleh manusia, ya, membawa mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Dan ini adalah bentuk kasih sayang kita dengan sesama kita, yaitu saling nasihat, ya, dan menasihati. Maka apabila kita dalam keadaan ya jatuh kepada kesalahan, kemudian ada teman kita yang memberikan nasihat kepada kita, maka sesungguhnya ini adalah bentuk kasih sayang dia kepada kita. Ya, maka bagi kita yang mendapatkan nasihat itu, kita harus memandang bahwa nasihat ini adalah sebuah hadiah yang sangat berharga sekali yang diberikan oleh teman kita kepada diri kita, melebihi daripada hadiah yang paling berharga di dunia ini. Ya, karena sesungguhnya nasihat itu adalah hadiah yang sangat berharga sekali yang apabila didapatkan oleh seseorang. Ya, apalagi nasihat tersebut adalah nasihat yang membawa kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, ya, di mana hadis ini memberikan faedah kepada kita agar supaya orang yang memberikan nasihat itu menguatkan dan membaguskan nasihatnya, sehingga nasihatnya itu membekas di dalam hati orang yang mendapatkan nasihat. Ya, maka karenanya usaha kita ketika memberikan nasihat hendaknya kita menggunakan ya kata-kata yang bisa menyentuh orang yang kita nasihati, ya, membaguskan nasihat kita kepada orang yang kita nasihati, agar supaya nasihat tersebut itu membekas ya di hati orang-orang yang kita berikan nasihat. Ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, di mana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar ya membekas ya di hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu ya yang membuat nasihat itu membekas di hati orang yang kita berikan nasihat adalah ya hendaknya ketika kita memberikan nasihat, kita memberikan nasihat itu dari hati kita yang paling dalam, dengan sepenuh hati kita,
Ya, bukan hanya hiasan lisan saja. Akan tetapi ungkapan nasihat ini memang hadir ya dari keikhlasan hati kita. Dengan kekuatan keikhlasan ini akan bisa ya membekas di hati orang yang kita berikan nasihat. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya hadis ini memberikan faedah kepada kita, mengisyaratkan kepada kita atas bolehnya ya untuk meminta wasiat kepada orang lain. Ya, untuk meminta nasihat kepada orang lain. Dan orang yang diminta untuk memberikan nasihat, maka hendaknya baginya ya wajib baginya untuk memberikan nasihat kepada orang yang meminta ya nasihat kepadanya. Ya. Ya, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bolehnya bagi kita untuk meminta wasiat kepada orang lain. Ya, istansahaka, meminta nasihat ya kepadamu. Wa idza istansahaka fansahu, dan apabila saudaramu meminta nasihat ya kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Dan di dalam hadis ini di mana para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk memberikan wasiat, memberikan nasihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya. Kemudian selanjutnya ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan takwa. Ya, menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan takwa. Ya. Di mana takwa ini adalah merupakan wasiat Allah kepada umat-umat yang terdahulu dan juga umat-umat sekarang. Ya, ketakwaan yaitu menjaga diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, melindungi diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan takwa, di mana takwa ini adalah merupakan wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan juga wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada ya orang-orang sekarang. Kemudian yang kelima, hadis ini menjelaskan kepada kita mengenai wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan patuh taat kepada para pemimpin. Nah, ini adalah merupakan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung kepada kita, ya, di mana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang merupakan sunnahnya, yang merupakan ajarannya yang sangat agung ini banyak diselisihi ya oleh orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk orang-orang yang mencintai untuk mempelajari tentang masalah tauhid, akan tetapi mereka menyepelekan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan patuh kepada para pemimpin. Ya. Ini adalah merupakan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, karena dengan kepatuhan kita sebagai rakyat kepada penguasa, ini akan mendatangkan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yaitu nikmat keamanan, di mana apabila kita sebagai rakyat tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati penguasa, yang timbul
pada akhirnya adalah ya ketidaksenangan kita kepada penguasa yang menyebabkan terjadinya pemberontakan. Ya, bagaimana rakyat itu berusaha untuk menggulingkan penguasa, maka ini akan bisa menimbulkan keonaran di dalam sebuah negara di mana penguasa itu tidak lagi dipercaya oleh rakyatnya, yang pada akhirnya rakyat itu ingin menggulingkan penguasa. Maka kita harus berpegang teguh dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk mendengar dan patuh kepada para pemimpin ketika pemimpin-pemimpin itu memerintahkan kita kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang baik secara syar'i, maupun dia tidaklah bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila penguasa memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mentaati penguasa. Akan tetapi itu pun tidaklah membuat kita menjadi rakyat yang melakukan pemberontakan kepada penguasa. Dan apabila ada kesalahan pada penguasa, di mana kewajiban bagi kita adalah bila kita memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat, maka kita memberikan nasihat. Akan tetapi memberikan nasihat kepada penguasa itu juga ada aturan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menasihati penguasa ini adalah dengan lemah lembut, kemudian tidak dengan cara terang-terangan, yaitu dengan cara melakukan demonstrasi. Maka metode cara yang seperti ini adalah cara yang tidak diizinkan oleh syariat. Meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diizinkan oleh sistem demokrasi, karena itu termasuk bagian daripada sistem demokrasi. Tapi syariat ini tidak mengizinkan dan tidak bisa. Syariat Allah Subhanahu wa taala itu dihapus, mansuh hukumnya itu dengan demokrasi. Ini tidak ada kaidah yang seperti ini dalam kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini termasuk salah satu syubhat yang disampaikan oleh orang-orang pergerakan, di mana hadis tentang pelarangan untuk melakukan demonstrasi itu sangatlah jelas. Akan tetapi mereka memansuhkan, meniadakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan hujjah, alasan mereka bahwasannya penguasa membolehkan melakukan demonstrasi. Maka ini adalah perkara yang tidak bisa diterima oleh syariat. Kemudian yang keenam, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini memberikan peringatan kepada kita mengenai bahaya bid'ah dalam agama. Menjelaskan kepada kita peringatan dari bahaya bid'ah di dalam agama. Di mana bid'ah ini adalah racun. Racun yang sangat membahayakan bagi agama. Karena agama Islam ini adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan itulah agama Islam. Agama Islam dikatakan sebagai agama Islam, yaitu agama yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi apabila ada orang-orang yang menisbatkan satu ajaran ini adalah merupakan agama Islam,
Akan tetapi Nabi SAW tak pernah mengajarkannya, tak pernah memerintahkannya, enggak pernah, dia tak dikenal oleh Nabi SAW dan juga tidak pernah diamalkan oleh para sahabat dan tak dikenal oleh para sahabat perbuatan tersebut. Maka ini adalah amalan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan yang mengatakan ini adalah Nabi SAW. Yang namanya semua bid'ah itu, mengada-ngada dalam agama itu adalah sesat. Ya. Yang perkara yang diada-adakan di dalam agama itu semuanya sesat. Maka karenanya tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik itu tidak ada. Yang ada bahwa semua bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi ya, tidak boleh kita memasukkan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Ya, agama ini adalah apa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan tugas kita hanya mengikuti saja. Ya, bukan dengan kita mengada-ngadakan hal-hal yang baru. Jadi bid'ah ini ya menjelaskan tentang bahaya bid'ah, bahwa bid'ah ini adalah sesuatu kesesatan, dan kesesatan itu akan membawa seseorang kepada azab Allah Subhanahu wa taala, kepada kemurkaan Allah. Ya. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu adalah di dalam neraka. Ya, ini akan bisa membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita tidak boleh menyepelekan tentang masalah bid'ah ini. Kemudian yang ketujuh, semua bid'ah adalah sesat. Ya, semua bid'ah adalah sesat, dan tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Dan tidak ada dalam bid'ah apa yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Jadi tidak benar pembagian antara bid'ah hasanah ya dengan bid'ah yang sayyi'ah. Ya. Jadi semua bid'ah itu adalah kesesatan. Ya, semua bid'ah adalah merupakan kesesatan, dan tidak ada ya di dalam bid'ah ini apa yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasannya kunci keselamatan ketika terasing dan ketika hidup di zaman fitnah ini adalah berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, ya, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ini adalah kunci keselamatan. Ya, di saat zaman yang sudah terasing, ya, ketika kita mengamalkan ajaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keselamatan itu hanya pada tiga hal, yaitu berpegang teguhnya kita kepada Al-Quranul Karim, ya, dan kemudian kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir kita berpegang teguh kepada sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya. Dan banyaknya perselisihan di kalangan kaum muslimin, ya, di antara kita adalah karena mereka tidak mau berpegang teguh kepada sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu sunnahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Khulafaur Rasyidin, sunnahnya para sahabat, ini adalah pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar di dalam memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kunci keselamatan itu. Bila ada salah satunya saja, ya, kita tidak mau untuk mengamalkannya, maka ini akan membawa kita kepada kesesatan. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya takwa itu mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali keutamaan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya sebagaimana yang telah disebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita jalan keluar atas seluruh persoalan permasalahan yang kita dapati. Ya, dengan apa? Dengan takwa. Dan takwa ini adalah solusi atas seluruh permasalahan-permasalahan yang kita dapati. Dan bahkan kesulitan, musibah yang menimpa kepada kita itu semuanya adalah berdasarkan disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketakwaan ini akan menjadi sebab seseorang itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Ya, melalui jalan yang tiada disangka-sangka, karena sesungguhnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita apabila kita menjalankan perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, kita ya mengamalkan ketakwaan, maka ini akan menjadi sebab ya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang tiada disangka-sangka. Kemudian selanjutnya hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya perintah ketaatan kepada ulil amri ya itu adalah perkara yang wajib, meskipun ulil amri itu adalah seorang hamba sahaya. Ya, walaupun ya ulil amri itu adalah seorang hamba sahaya. Ya, wajib bagi kita untuk taat kepada ulil amri, sebagaimana hal ini telah usah jelaskan bahwasanya ini adalah merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Dia perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Akan tetapi banyak di kalangan kita yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung ini. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin sampai di sini saja ya penjelasan Ustaz. Jadi pada hari ini Ustaz hanya menyebutkan tentang faedah daripada hadis yang ke-28, dan insyaallah nanti ke depan kita akan melanjutkan hadis yang ke-29 dari hadis arba'in, yaitu yang berkenaan tentang pintu-pintu kebaikan dan kewajiban menjaga lisan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.